Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya maka sempurnalah amalan-amalan soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah berjuang untuk menyebarkan kalimah tauhid, kalimah thayyibah la ilaha illallah, sehingga kalimat itu tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara yang mengucapkan kalimat yang mulia tersebut. Mudah-mudahan akhir dari kehidupan kita ditutup dengan kalimat tersebut, la ilaha illallah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kita pada malam ini di halaman yang ke-27. Halaman yang ke-27 dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman karya Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan redaksi dalam bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-muallif, yaitu al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, at-tasi'u min syu'abil iman, cabang iman yang ke-9. Al-imanu bi anna daral mu'minina wa ma'wahum al-jannah wa darul kafirina wa ma'wahumun nar. Beriman bi anna daral mu'min, bahwa sesungguhnya negeri orang-orang yang beriman, wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka orang-orang yang beriman, al-jannah, adalah jannah atau surga. Wa darul kafirin, sedangkan negerinya orang-orang yang kafir, wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka an-nar, neraka. Ya, ini merupakan salah satu dari cabang keimanan yang harus kita patrikan dalam hati-hati kita. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah ayat 81 dan ayat 82. Artinya adalah di firman Allah Subhanahu wa taala tadi adalah bala. Bala itu jawaban yang artinya iya. Ya, iya. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat sayyi'atan, keburukan, wa ahatat bihi khati'atuhu. Ahatat itu artinya meliputi, yang kejahatannya itu meliputi orang tersebut. Faulaika, maka mereka ashabun nar, penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, yang mereka kekal di dalam neraka tersebut. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman,
wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amalan soleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang kafir, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan dijebloskan ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka mau atau tidak mau, mereka akan dimasukkan dan dimuliakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khati'ah atau sayyi'ah di sini kan ada dua kata, ada sayyi'ah dan khati'ah, yang artinya keburukan secara umum. Tapi yang dimaksud dengan sayyi'ah atau khati'ah yang dua-dua bermakna kesalahan atau keburukan, artinya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka kekal di dalamnya. Dan sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang-orang yang bertauhid walaupun berbuat dosa besar, mereka berpeluang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang berbuat dosa besar dari kalangan orang yang beriman, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya, mereka bisa dimasukkan lagi ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya penting sekali kita mematrikan tauhid dalam hati-hati kita, dalam hati sanubari kita, itu penting sekali. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang di hatinya ada sebesar biji zarrah dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertauhid kepada Allah walaupun hanya sebesar biji sawi atau yang lebih kecil dibandingkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Makanya nanti penyesalan terbesar orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir adalah mereka tidak pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah walaupun hanya sekali. Jadi kita beruntung, mudah-mudahan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita nanti ketika wafat dimudahkan untuk membaca kalimah ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik akan kekal di neraka. Dan sebaliknya orang-orang yang beriman dan melakukan amal salih, mereka masuk ke dalam surga dan mereka juga kekal di dalamnya. Yang dimaksud dengan kekal di sini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka itu tidak mati dan hidup selama-lamanya. Dunia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat persinggahan. Kita hidup di sini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kita hanya singgah di dunia ini. Sebagaimana yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Ibnu Umar. Suatu ketika Rasul berbicara dengan Ibnu Umar, dan salah satu ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan pesan itu adalah dengan menyentuh bahu atau pundak dari sahabat-sahabatnya. Ya, beliau memegang pundak dari Ibnu Umar dan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah sebagai seorang musafir atau orang-orang yang asing. Jadi dunia ini adalah tempat yang asing bagi orang yang beriman. Jadilah seperti orang asing atau seperti orang yang hanya numpang lewat, atau orang yang musafir, numpang lewat saja. Jadi dunia ini bisa dikatakan seperti rest area. Tujuan kita bukan dunia, tujuan kita nanti di akhirat. Dan rest area untuk kita mempersiapkan bekal sehingga bisa sampai ke tujuan adalah dunia ini. Jadi 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun. Bahkan Nabi Nuh dan umatnya bisa mencapai 1000 tahun. 1000 tahun itu hanyalah apa?
hanyalah persinggahan. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1 tahun 1000 tahun di dunia. Makanya kita tidak boleh berlama-lama di sini. Ya, tidak boleh berlama-lama di dunia. Karena dunia ini hanyalah tempat sementara. Kemudian kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya di halaman yang ke-28, wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan sesuai dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain, dalam dua kitab yang sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Inna, sesungguhnya, ahadakum, salah seorang di antara kalian, idza mata, jikalau dia itu mati, jikalau dia wafat, jika dia meninggal, urida alaihi, ditampakkan di hadapannya, maq'aduhu, tempatnya, bil ghadati wal ashi, pagi dan petang. Jadi ketika orang sudah masuk ke kuburannya, dia diperlihatkan ya di waktu pagi dan di waktu petang, di waktu malam, di waktu siang. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, kalau seandainya dia itu di antara penghuni surga, maka ditampakkan dia adalah orang yang berhak untuk masuk surga. Wa in kana min ahlin nar, dan jikalau dia sudah ditetapkan sebagai ahli neraka, maka dia menjadi ahli neraka. Yuqalu, dan dikatakan, yang mengatakan ini adalah malaikat yang bertugas untuk menanyakan mayat di kuburan. Hadza maq'aduka, ini adalah tempatmu, hatta yab'atsakallahu ta'ala ilaihi yaumal qiyamah, sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu di hari kiamat. Ya. Jadi kalau kita sekarang di dunia ini enggak tahu apakah kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Akan tetapi kita masih bisa berdoa dan masih bisa berusaha, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dari azab api neraka. Nah, jadi selama kita masih di dunia ini, marilah kita banyak berzikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan untuk bisa selamat kecuali dengan kita menegakkan rukun iman yang 6 yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Itu adalah cara kita untuk masuk surga. Tiket masuk surga adalah dengan mempertebal keimanan kepada Allah, mempertebal iman kepada hari akhir, dan rukun iman yang lainnya. Nah, yang menarik di sini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj, beliau sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, setiap beliau naik ke langit, beliau bertemu dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat satu persatu siapa saja yang dijumpai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul naik ke langit yang pertama atau ke langit dunia, Rasul bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Yang kedua, langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan dua nabi ini adalah dua nabi yang diagung-agungkan oleh orang-orang Nasrani. Ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Yahya itu oleh orang Nasrani namanya siapa? John atau Yohanes bagi orang-orang Nasrani. Kemudian di langit yang ketiga, Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Rasul memberikan komentar, laqad u'tiya syatrul iman. Nabi Yusuf diberikan setengah dari ketampanan manusia di dunia ini. Ya, jadi kita itu jangan merasa sok tampan. Ya, karena yang paling tampan dan bahkan setengah ketampanan itu ada di Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian langit keempat, Nabi Idris. Langit ke-5, Nabi Harun. Langit ke-6, Nabi Musa.
Nabi Musa adalah nabi yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Bani Israel. Bahkan nabi terbesar di kalangan Bani Israel. Yang ketujuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imam ahli tauhid fi zamanihi. Beliau adalah pemimpin orang-orang bertauhid di zamannya. Ketika beliau memulai dakwahnya, tidak ada yang bertauhid di dunia ini kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya, yaitu Sarah alaihissalam. Ya. Tidak ada orang yang bertauhid, masya Allah. Ya. Jadi seluruh dunia ini tidak ada yang bertauhid kecuali Nabi Ibrahim dan istri beliau. Nah, makanya beliau berada di langit ketujuh. Di langit ketujuh itu Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya, dan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu tengah bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Bukan Al-Ma'mur, tapi Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur? Bukan di Banda Aceh, tapi Baitul Ma'mur itu, ya. Jadi Baitul Ma'mur itulah Ka'bah penduduk langit. Ka'bah penduduk langit itu di langit yang ketujuh. Ya, Baitul Ma'mur namanya. Nabi Ibrahim tengah bersandar di Baitul Ma'mur. Tengah bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, para ulama menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur? Karena Nabi Ibrahim rindu dengan Ka'bah. Karena yang membangun pondasi Ka'bah sampai ke atas itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau di situ. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Kemudian berdialog, banyak dialognya, dialog tentang surga, dialog tentang neraka. Tapi yang masya Allah di sini, dan kita sebagai umat Rasul SAW merasakan bagaimana kehangatan dan bagaimana sifat kebapakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, Rasul SAW bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriyabi. Saya bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam Allah Subhanahu wa taala menaikkan saya ke langit. Faqala, maka beliau Nabi Ibrahim berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam." Sampaikanlah salamku kepada umatmu. Nah, jadi ini merupakan satu hal yang membuat kita bangga. Kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, sampaikanlah salamku kepada umatmu, wahai Rasulullah. Wa akhbirhum, dan sampaikan kepada mereka, kabarkan kepada mereka, annal jannata, sesungguhnya surga, thayyibatat turbah, tanahnya itu sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Dan kita tahu bahwa tanah di surga beda dengan tanah di dunia. Tanah di surga itu apa? Tanah di surga itu adalah perhiasan, lu'lu', mutiara, wazabarjat, dan intan permata. Itulah tanahnya di surga. Azbatul ma', yang airnya itu rasanya manis, yang rasanya itu lezat. Ya, kalau kita minum air di dunia ini, itu bisa menghilangkan dahaga, tapi rasanya itu bisa jadi manis atau bisa jadi tidak. Tapi air yang ada di surga itu rasanya bukan manis seperti gula atau manis seperti madu, tapi memang lezat. Dia itu punya rasa tersendiri. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa minum air di surga. Wa annaha qi'an, dan tanah di surga itu qi'an. Qi'an itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, qi'an itu tidak seperti tanah di dunia. Kalau tanah di dunia itu dalam artian ada yang jelek, ada yang tidak subur, ada yang tandus. Tapi kalau tanah di surga, qi'an itu semuanya subur. Enggak ada tanah yang di sini tandus, enggak. Semuanya subur. Itu tanah yang ada di surga. Wa anna ghirasaha, dan sesungguhnya tanaman di surga itu apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tanaman di surga adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
wallahu akbar. Artinya apa? Setiap kita mengucapkan itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menanamkan bagi kita pohon-pohon yang ada di surga atau tanaman-tanaman yang ada di surga. Kita di dunia ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, susah sekali menanam pohon. Maksudnya seperti ini. Pohon itu kalau kita sudah tanam dari bijinya, kita sirami, baru beberapa saat kemudian nanti tumbuh sedikit-sedikit. Kalau tanamannya tanaman kecil, mudah panennya. Tapi kalau tanaman-tanaman besar, tanaman-tanaman yang berumur panjang, itu kita tunggu dan sebagainya. Makanya tanaman-tanaman besar seperti kurma, zaitun, ya, itu adalah tanaman yang kalau kita tanam, bukan untuk kita, tapi tanaman yang kalau kita tanam, itu untuk generasi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berharap banyak kecuali kita berikan sepenuhnya kepada generasi kita ke depan. Kita tanam kurma untuk generasi ke depan. Kita tanam zaitun untuk generasi ke depan. Karena ada pohon zaitun yang berada di Palestina, umurnya sudah 1000 tahun dan masih produktif. Dan kalau kita melihat, kalau kita beli zaitun, itu rata-rata buatan mana atau made in apa itu? Spanyol. Kemudian apa lagi? Palestina. Kemudian apa lagi? Eropa, Italia ya. Italia, Portugal. Ya. Itu semuanya kalau kita telusuri adalah peninggalan dari kaum muslimin. Peninggalan dari kaum muslimin. Sedangkan zaitun yang ada di Palestina itu bahkan bisa jadi seumur dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, seumur dengan Rasulullah karena bisa berumur sampai 1000 sampai 2000 tahun umur zaitun. Ya. Nah, jadi katakanlah seperti zaitun yang ada di Spanyol atau zaitun yang ada di Italia atau Portugal, itu rata-rata yang tanam adalah kaum muslimin. Bayangkan dulu Andalusia nanam, orang Andalusia, orang muslim, kemudian sampai sekarang buahnya itu masih berproduksi. Ya. Nah, jadi karena memang menanam pohon di surga di dunia ini memang butuh waktu yang lama, harus sabar sehingga berbuah. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebahagiaan kepada orang yang beriman, orang yang beriman nanam pohon di surga itu mudah. Bagaimana caranya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali subhanallah, Allah tanamkan pohon. Pohon apa? Di antara pohon yang Allah sebutkan itulah pohon kurma. Ya. Dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berzikir dengan zikir subhanallah wa bihamdi, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan satu pohon di surga. Satu pohon di surga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, satu pohon kurma di surga itu lebarnya lebih besar daripada 100 tahun perjalanan. Satu pohon, subhanallah wa bihamdi. Mudah enggak? Mudah di lisan. Tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi. Kita ucapkan mungkin dalam 2 detik, 3 detik, 4 detik. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Selama subhanallah wa bihamdi, Allah Subhanahu wa taala tanamkan bagi kita, ketika hati kita ikhlas, Allah tanamkan satu pohon di surga. Dan satu pohon itu lebarnya lebih luas dibandingkan 100 tahun perjalanan. Kira-kira ada nggak manusia di dunia ini yang pernah berjalan 100 tahun perjalanan? Yang dikenal? Sedikit sekali. Kalaupun ada itu zaman Nabi Nuh mungkin, atau zaman Nabi Adam, orang yang berjalan 100 tahun. Bagaimana lebarnya? Berapa kali dia putar bumi ini untuk bisa 100 tahun? Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu jangan tertipu dengan harta. Jangan tertipu dengan dunia, dengan tipuan yang sementara. Bukan artinya kita tidak boleh mencari harta atau tidak boleh kita menjemput harta. Boleh menjemput harta, tapi harta itu tidak boleh kita semarkan di hati kita. Harta itu hanya cukup di tangan kita, enggak sampai ke hati kita. Kalau sudah sampai ke hati, susah untuk keluar. Tapi kalau misalnya di tangan, mudah untuk kita keluarkan harta kita. Ya. Kenapa? Karena memang harta orang yang beriman itu, aset orang beriman,
nggak bisa diletakkan di dunia ini. Aset orang beriman nggak bisa diletakkan di dunia ini. Bayangkan kalau seandainya di antara kita, semuanya di antara kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Kira-kira pohon kurmanya mau diletakkan di mana di dunia ini? Ya, 1 orang, 2 orang. Kalau di sini ada 10 orang, ada 15 orang, ada 20 orang. 20 pohon kurma. Di mana kita meletakkan itu di dunia ini? Nggak bisa. Ya, butuh berhektar-hektar tanah di dunia ini untuk meletakkan properti atau kekayaan orang beriman. Oleh karena itu, betul sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bahwa memang tanaman yang ada di surga itu tidak bisa disamakan dengan tanaman di dunia ini. Ya, tanamannya adalah dengan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya tanamlah pohon sebanyak-banyaknya di surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamlah pohon sebanyak-banyaknya selama kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memanennya di akhirat. Ini tentang surga yang luar biasa itu. Kemudian ini ada hadis yang lain lagi, dan ini di luar dari redaksi yang kita baca atau matan yang kita baca pada malam kali ini, yaitu terdapat dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini juga menjadi perhatian bagi kita, inna adna ahlin nari azaban yanta'ilu na'laini min narin yaghli dimaghuhu min hararati na'laih. Sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penduduk neraka. Jadi azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah azaban, satu azab yanta'ilu na'lain. Penduduk neraka itu dipakaikan dengan 2 terompah atau 2 sandal minnar. Yang sandal itu bukan terbuat dari plastik, bukan terbuat dari emas, bukan terbuat dari perak, bukan terbuat dari bahan-bahan yang kita ketahui, tapi sandal itu terbuat dari api, yang Allah ciptakan dari api. Yaghli dimaghuhu, yang dipakaikan di kaki tapi bisa mendidih sampai ke otak. Otak mendidih, bayangkan otak mendidih gimana tuh ya? Otak mendidih. Nauzubillah min dzalik. Min hararati na'laihi, karena panasnya 2 terompah itu yang digunakan oleh penduduk neraka. Ketika kita mendengar hadis ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semakin takut kepada Allah. Kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di dunia ini nanti insyaallah akan kita bahas, di antara mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kita takut untuk jatuh ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Allahumma inna nas'aluka, atau Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Perhatikan bagaimana struktur doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Allahumma, ya Allah. Jadi setiap kita berdoa, marilah kita mulai dengan apa? Allahumma, ya Allah. Atau ya Rahman, dengan Asmaul Husna, ya Rahim, ya Quddus, ya Malik, dan sebagainya. Kita berdoa dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepadamu. Apa yang pertama? Surga langsung? Bukan. Tapi apa? Ridhaka, keridhaanmu. Kenapa kita minta keridhaan Allah? Karena keridhaan Allah itu adalah kenikmatan terbesar yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridha, maka bukan hanya surga, yang lebih dari surga Allah akan berikan. Karena nikmat yang terbesar bagi orang beriman itu bukan masuk surga, tapi ada nikmat yang lebih besar dibandingkan itu, yaitu apa? Nikmatnya adalah wujuhu yawma idzin
nadirah. Wajah orang-orang yang beriman ketika hari kiamat nanti nadirah. Apa artinya nadirah? Berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, yaitu mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar. Ya. Jadi kita minta keridhaan Allah. Karena ketika Allah sudah ridha, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan, Allah akan memberikan semuanya. Dan Allah akan berikan sepenuhnya di akhirat. Baru apa? Wal jannah, dan surga. Wa a'udzubika, dan aku memohon kepadamu, wa a'udzubika min sakhatika, apa sakhatika? Dari kemurkaanmu. Wan nar, dan neraka. Jadi ini Masya Allah doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini marilah kita betul-betul memperhatikan tentang iman atau cabang iman yang ke-9 ini, yaitu beriman kepada surga dan neraka. Dan waktu yang tepat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan konsep iman kepada surga dan neraka itu adalah ketika anak-anak berusia tamyiz. Usia tamyiz. Kapan usia tamyiz? Umur berapa usia tamyiz? Jadi ada umur manusia itu kan ada bertingkat-tingkat. Ada satu fase yang disebut dengan usia tamyiz. Kapan usia tamyiz? Usia tamyiz itu sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kalian itu sholat ketika umurnya mencapai 7 tahun. Jadi ketika Rasul SAW membunyikan angka 7 tahun, itu bukan sembarangan, bukan Rasul tebak-tebakan, bukan. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul SAW tidak berbicara atas hawa nafsunya, tapi itu adalah petunjuk dari Allah. 7 tahun. Mudah bagi kita. Kalau kita ingin mempelajari tentang bagaimana psikologi seorang anak, umur 7 tahun itulah usia tamyiz. Apa arti tamyiz? Tamyiz itu artinya sudah bisa membedakan antara baik yang buruk secara umum. Ya, ketika anak di bawah 7 tahun, dia tidak tahu bahwa listrik itu berbahaya atau api itu berbahaya. Atau misalnya lewat jalan raya itu berbahaya. Itu anak-anak di bawah 7 tahun biasanya akalnya belum sampai ke situ. Tapi ketika anak sudah berumur 7 tahun, dia sudah bisa menimbang api panas, es dingin, nyebrang jalan berpotensi untuk ditabrak. Itu umur 7 tahun, tamyiz. Nah, karena usia itulah usia yang sangat tepat, maka seorang ayah, seorang ibu, seorang guru tidak boleh dia itu tidak hadir di umur 7 tahun sampai 12 tahun. Itu fatal. Ketika orang tuanya sibuk di umur 7 tahun sampai 12 tahun, bahkan menjelang dia balik, di situ ayahnya tidak ada, maka disitulah kesempatan emasnya hilang. Hilang kesempatan emasnya untuk mengajarkan surga neraka. Surga neraka. Disitulah kita harus sounding, harus menyampaikan kepada anak-anak kita, nak, surga itu bagi orang yang beriman, neraka itu bagi orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang musyrik. Itu terus kita sounding, ya. Bahkan kita bilang surga untuk orang yang beriman, neraka bagi orang-orang yang ingkar, orang yang musyrik dan orang yang kafir. Karena apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sekarang ini muncul satu pemikiran yang sudah didesain oleh musuh Islam, bahwa manusia di dunia ini hanya 2. Siapa mereka? Orang baik dan orang jahat. Orang baik, apapun agamanya, dia itulah orang yang baik. Orang yang buruk, siapapun agamanya, dia adalah orang yang buruk. Itu konsep tamyiz yang sengaja dicocokkan atau dicekcoki untuk dimasukkan kepada seluruh manusia sekarang ini. Orang baik, orang buruk. Terserah agamanya apa, yang penting dia
baik. Terserah apa agamanya, kalau dia buruk maka dia buruk. Tapi dalam konsep Islam berbeda. Orang yang beriman, dia adalah orang yang paling baik. Orang yang ingkar, orang yang kafir, orang yang musyrik, dia adalah orang yang paling buruk walaupun akhlaknya baik. Itu kadang-kadang nih, kok seperti itu? Jawabannya adalah seperti ini. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhlak tertinggi, adab tertinggi itu bukan adab kepada orang tua, bukan. Adab yang tertinggi yang harus kita tanamkan kepada generasi kita itu adab kepada Allah. Adab kepada Allah. Kalau adab kepada Allah baik, maka insya Allah adab kepada orang tua baik, adab kepada guru baik, adab kepada sesama manusia baik, adab kepada hewan baik, adab kepada lingkungan baik. Tapi kalau tidak beradab kepada Allah, bagaimana tidak beradab kepada Allah? Tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa apa? Allah itu ada sekutunya. Allah itu ada permisalannya. Nauzubillah min zalik. Itu kan artinya tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang buruk. Walaupun mungkin secara muamalahnya dia baik. Sedangkan orang-orang yang beradab kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita menerjemahkan ke dalam amal-amal soleh kita. Itu adalah tiket masuk surga. Walaupun pernah berbuat dosa besar, tapi kalimat la ilaha illallah plus amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, mudah-mudahan bisa menjadi tiket untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang syirik, orang yang kafir, walaupun dia bersedekah dengan ratusan miliar, walaupun dia membangun panti asuhan, dia membantu orang-orang dan sebagainya, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhlaknya adalah akhlak yang buruk. Nah, makanya sekarang ini kita bersaing. Ya, kita sekarang ini sedang berpacu bersama dengan orang-orang yang mendakwahkan kebatilan tersebut, dan tentunya harus kita suarakan. Harap para orang tua, para guru menjaga anak di umur 7 sampai menjelang balik. Karena itu masa-masa emas. Surga bagi orang yang beriman, neraka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu, setelah kita menjaga itu, maka mudah bagi kita. Mau kita ajarkan hukum apa saja, kita ajarkan tentang syariat Islam apa saja, mereka akan lebih mudah untuk mentaati. Ya. Makanya ini kerjaan besar kita, pekerjaan besar kita sebagai kaum muslimin, khususnya kita di Banda Aceh ini. Marilah kita betul-betul memperhatikan usia emas itu untuk menanamkan ketauhidan dan menanamkan tentang beriman kepada surga dan neraka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri majelis ilmu kita pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.